Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya. Di antaranya yaitu nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Lebih-lebih kita hidup sekali di dunia ini oleh Allah ditunjukkan jalan, diberi jalan untuk menuju rahmatnya Allah, surganya Allah, yaitu berupa bisa menetapi Quran hadis yang berbentuk jamaah. Maka atas pemberian Allah wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah ini mulai dari Nabi Muhammad SAW diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ahum, para alim ulama, mubalik dan mubalingot, sehingga kita bisa menetapi hidayah Quran hadis jamaah ini. Maka atas perjuangan beliau wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. 3 kalinya juga tidak lupa bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang sudah hadir di dalam Thalabul Ilmi, mencari ilmu untuk menambah kepahaman agama, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, taqarrub ilallah. Maka atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, kita lanjutkan pengajian kita Sahih Bukhari, nomor hadisnya 665. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibrahim ibnu Musa qala akhbarana Hisham ibni Yusuf an Ma'mar an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibni Abdillah qala berkata siapa Ubaidillah, qalat berkata siapa Aisyatun Aisyah, lama sakula ketika sakit berat siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wastadda dan sangat apani wajahuhu sakitnya Nabi, istadana maka minta izin siapa Nabi, aswajahu pada beberapa istrinya Nabi, ayu marrodo bahwa disakitkan siapa Nabi, fi baiti di dalam rumahku Aisyah. Maksudnya selama sakit Nabi minta izin agar diramut di rumahnya Aisyah. Fa'adina maka memberi izin mereka istri lahu bagi Nabi.
Fakharaja maka keluar siapa Nabi baina rajulaini di antara dua orang laki-laki takhuttu dengan nyeret apa rijlahu kedua kakinya Nabi al-ardo pada tanah. Wakana dan ada siapa Nabi iku bainal Abbas antara Abbas warajulin dan orang laki-laki akharon yang lain. Jadi Nabi dipapah dengan Abbas dan rajul akhor. Jadi ketika Nabi sakit, yang mana sakit itu mulai berat, sakitnya sakit parah, maka Nabi minta izin kepada istri-istrinya di dalam sakitnya Nabi itu agar dirawat di rumahnya Aisyah. Jadi minta izin kepada istri-istri yang lain kondisi Nabi sakit agar dirawat di rumahnya Aisyah. Lalu mereka istri memberi izin kepada Nabi, ya, mereka mengizini Nabi untuk dirawat di rumah Aisyah. Nabi keluar di antara dua orang laki-laki. Nabi keluar di antara dua orang laki-laki yang mana dengan keadaan kakinya nyeret ke tanah. Jadi kakinya nyeret di tanah. Jadi dipapah dua orang laki-laki yang mana kakinya Nabi itu nyeret ke tanah. Yaitu Nabi dipapah oleh Abbas dan rajul akhor. Kala berkata siapa Ubaidullah, fadzakartu maka menceritakan aku Ubaidullah dalika pada demikian itu libni Abbas. Ma apa-apa kolat yang berkata siapa Aisyatun Aisyah. Faqala maka berkata siapa Ibni Abbas li padaku. Wahal dan adakah tadri tahu kamu man siapakah ar-rajulun orang laki-laki, kamu tahu enggak orang laki-laki itu alladzi yang lam tusammi yang tidak menyebut nama siapa Aisyatun Aisyah. Kamu tahu enggak Ubaidillah rajul akhor yang tidak disebutkan namanya oleh Aisyah? Qultu berkata aku Ubaidillah la tidak. Oh tidak tahu aku siapa rajul akhor yang disebut Aisyah itu. Qala berkata Ibni Abbas huwa rajul iku Aliyun Ali ibni Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Rajul akhor yang tidak disebut namanya oleh Aisyah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau di dalam hadis yang lain, ya, hadis ifki tentang tuduhan zina Aisyah, ya, Nabi itu apa? Ya susah, ya, pada waktu ada isu bahwa Aisyah itu berzina, ya. Nah, Ali ini termasuk salah satu orang yang memberikan saran kepada Nabi untuk menceraikan Aisyah. Makanya Aisyah benci sekali dengan Ali, ya. Maka Aisyah
benci sekali dengan Ali, dia tidak mau menyebut namanya. Nah, ini menunjukkan kalau sakitnya tidak parah, ya contohnya mungkin sakit panu, maka wajib sholat berjamaah ke masjid, ya. Tapi kalau sakitnya itu memang tidak dimungkinkan untuk datang sholat berjamaah ke masjid, maka boleh sholat di dalam rumahnya. Itu. Babu rukhsati, babnya kemurahan fil matori, di dalam keadaan hujan. Di dalam keadaan hujan. Wal illati, dan sebab, ilat, alasan. An, bahwasanya yusolliya, sholat siapa orang, fi rohlihi, di dalam rumahnya orang. Jadi babnya kemurahan bolehnya sholat di rumah karena keadaan hujan atau karena ilat yang lain, karena sebab yang lain atau alasan yang lain. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an-Nafi' an Ibni Umar. Adana, adan siapa? Ibnu Umar. Bisolatin, pada solat, fi lailatin, di dalam malam, zati bardin, yang mempunyai dingin, warihin, dan angin. Jadi keadaannya malam, dingin dan anginnya kencang. Suma, kemudian qala, berkata siapa? Ibnu Umar, ala, ingatlah kalian, shollu, sholatlah kalian, firrihali, di dalam beberapa rumah. Di dalam beberapa rumah, dalam keadaan dingin dan angin kencang. Kemudian Ibni Abbas, dia menyampaikan dengan lafadz ala shollu fi rihal, kalian sholatnya di rumah saja. Cuma kemudian qala, berkata siapa? Ibnu Umar, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku kana, ada siapa Nabi, ya'muru, perintah siapa Nabi, ya'muru, perintah siapa Nabi, al muadzina, pada muadzin, idza kanat, ketika ada apa lailatu, malam, dzatu bardin, yang mempunyai dingin, wa matoro, dan hujan. Yaqulu, bersabda siapa Nabi, ala shollu firrihal, ala, ingatlah, shollu, sholatlah kalian, firrihali, di dalam beberapa rumah. Jadi Ibni Abbas menyampaikan dulu Nabi pernah perintah kepada muadzin ketika azan, ya, dalam keadaan malam yang dingin dan hujan, Nabi perintah untuk mengucapkan kalimat ala shollu fi rihal. Jadi yang harusnya lafadz hayya ala sholah, karena dalam keadaan hujan, keadaan dingin, ya, maka lafadz itu diganti ala shollu fi rihal. Ini
Berarti menurut hadis ini boleh ya, kalau dalam keadaan hujan, deras disertai dengan angin yang kencang, itu boleh mengerjakan sholat di rumah itu. Tapi kalau hujannya itu yang enggak terlalu kencang, anginnya juga enggak terlalu kencang, ya maka tetap diusahakan supaya sholat berjamaah, karena ada payung, ada jas hujan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendatangi sholat berjamaah itu. Karena memang di zaman Nabi itu ya ketika hujan itu ya lebat, kemudian berlumpur ya. Sehingga tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Makanya kalimatnya diganti shollu fi rihal. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibni Syihab an Muhammad ibni Rabi al-Ansari ana Idban, sesungguhnya Idban bin Malik, karena ada dia ya ngimami dia kaumahu pada kaumnya, wahua dan dia Idban iku akma buta. Jadi Idban dia itu sebagai imam sholat kaumnya ya, imamnya sholat yang keadaannya buta. Wa anahu, dan sesungguhnya Idban, qala berkata siapa Idban, li Rasulillah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wahai Nabi, innaha bahwasanya takunu ada apa zulmatun gelap, wasailu dan banjir. Jadi dia berkata kepada Nabi, sekarang ini keadaannya gelap dan banjir. Wa ana, dan aku Idban iku rojulun, orang laki-laki, dharirul basori, yang melarat pandangan, maksudnya buta. Melarat pandangan maksudnya buta. Fasolli, maka sholatlah engkau ya Rasulullah wahai Nabi, fi baiti, di dalam rumahku, makanan pada tempat, ittakhaduhu, yang akan mengambil aku pada tempat, yang akan mengambil aku pada tempat, musola, tempat sholat. Nabi, keadaan sekarang ini gelap, kemudian banjir, dan saya keadaannya buta, maka engkau sholatlah di tempatku, yang mana tempat itu nanti akan aku jadikan tempat sholat, aku jadikan musola, amal soleh datang ke rumah ya Nabi. Faja'ahu, maka datanghu pada Idban siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, aina, di mana, tuhibbu, senang kamu, an, bahwasanya usolliya, sholat aku,
Jadi akhirnya di kesempatan yang lain Nabi datang ke rumahnya Itban, langsung bertanya, di mana tempat yang kamu kehendaki untuk aku sholat? Mana tempat yang kamu senangi untuk aku kerjakan sholatnya? Tempat mana yang mau kamu jadikan musola? Fa asyara, maka isyara siapa Itban ila makanin, pada tempat, minal baiti, dari rumah. Fasalla, maka sholat, fihi, di dalam tempat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Itban isyarah tempat yang akan dia jadikan sebagai musolah di dalam rumahnya, lalu Nabi sholat di tempat itu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, berarti Itban itu mempunyai ilah, dia punya alasan untuk tidak datang mengerjakan sholat di masjid berjamaah, yaitu dia karena buta ya. Jadi Itban diperbolehkan sholat di dalam rumah karena mempunyai alasan, yaitu buta. Alasannya buta dan alasannya banjir dan gelap ya, sehingga dia tidak mampu untuk berangkat ke masjid ya, itu boleh dia tidak sholat berjamaah, dia sholatnya di rumah, sholatnya tidak di masjid. Babun, bab, hal adakah yusolli, sholat siapa al imamu, imam, biman, dengan orang, hadoro, yang telah datang, hadoro, yang telah datang siapa orang, wahal, dan adakah yaktubu, khutbah siapa imam, khutbah siapa imam, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, fil matori, di dalam keadaan hujan, di dalam keadaan hujan. Jadi babnya ketika hujan ya, babnya ketika hujan, apakah imam itu tetap akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan orang yang sudah datang di masjid? Apakah dia tetap akan meneruskan sholatnya ya? Contohnya imamnya sudah datang di masjid, kemudian sebagian makmumnya juga sudah datang di masjid. Sambil nunggu makmum yang lain, tiba-tiba hujan besar. Tiba-tiba hujannya lebat, disertai angin kencang dan petir mungkin. Nah, dengan keadaan seperti itu, apakah imam itu tetap akan meneruskan sholatnya atau memulai sholat berjamaah di masjid dengan orang-orang yang sudah datang di masjid ya? Ataukah imam itu khutbah pada hari Jumat ya, di dalam keadaan hujan, apakah dia tetap khutbah ya? Contohnya imamnya yang mau ngimami sholat Jumat sudah datang, berangkat duluan karena nyari pahala unta contohnya. Kemudian jamaah-jamaah yang lain sebagian juga sudah datang ya.
sebagian yang lain juga sudah datang di masjid. Tiba-tiba hujan besar, hujan gede. Nah, itu apakah imam itu tetap melaksanakan khutbah dan sholat Jumat dengan orang yang ada di masjid? Apakah seperti itu? Apakah libur aja? Ya kita lihat hadisnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, karena hadisnya lumayan panjang ini. Maka pengajian kali ini kita cukupkan. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.